Menurut saya Islam keturunan jauh lebih baik daripada Islam penemuan. Yaitu pemahaman keislaman hasil kajian orang. Nah Islam itu kan harus diwariskan. Al-isnad minad-din, laula isnad laqala man syaa ma syaa. Rangkaian isnad ilmu pengetahuan agama itu bagian dari agama. Kalau orang boleh beragama tanpa sandaran isnad, ilmu yang turun-temurun, orang akan bicara sesukanya siapa saja. Itu. Jadi saya sering mendengar teman-teman yang Islam turunan, saya bilang lebih baik daripada kamu Islam penemuan. Jadi dia sebut nama Allah di sholatnya kan, sebut nama Allah dengan fasihnya, tapi dia tidak menghadirkan Allah dalam sholatnya, dapat surga. Tapi waziyadah melihat Allah janganlah, barangkali begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Good Imun. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami sedang bersilaturahmi di Pondok Pesantren Ummul Qura Pondok Cabe, tepatnya di Tangerang Selatan. Dan kita akan berbincang yang agak berat ini, seputar tauhid. Dan sudah bersama kami pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura, sekaligus juga pimpinan Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Sudah bersama kami Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RA SQ MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Kiai? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Ramadan ini apa aja, Kiai, aktivitas? Sering keluar atau? Biasa saja. Minal masjid ilal masjid. Ramadan ini padat, Kiai? Jadwal? Alhamdulillah. Sama saja. Ramadan di luar Ramadan sama saja. Cuma kalau di luar Ramadan banyak ke luar daerah. Kalau Ramadan lebih banyak di Jabotabek. Jabotabek. Oke, Kiai. Kiai, mohon izin kita ingin berbincang-bincang dan ya bahasanya lebih tepatnya ngaji nih, Kiai ya. Dan aja lah. Jadi, pada kesempatan ini Kiai kita ingin belajar tentang ketauhidan, Kiai. Yang kita ketahui bersama kan tauhid ini kalau kita dulu pernah belajar adalah kalimat yang kita ucapkan secara lisan, gitu, Kiai. Diyakini melalui hati dan diimplementasikan dalam perbuatan, Kiai. Tapi apakah ketika ketiga unsur itu tidak kita jalani, maka ketauhidan kita itu tidak sah, Kiai? Karena begini mungkin ya, case yang ada di lapangan bahwa sebagian besar kita ini kan Islam karena keturunan, Kiai. Karena keturunan. Nah, bagaimana menjelaskan itu, Kiai? Menurut saya Islam keturunan jauh lebih baik daripada Islam penemuan. Penemuan. Gimana tuh penemuan maksudnya, Kiai? Yaitu pemahaman keislaman hasil kajian orang. Nah Islam itu kan harus diwariskan. Al-isnad minad-din, laula isnad laqala man syaa ma syaa. Rangkaian isnad ilmu pengetahuan agama itu bagian dari agama. Kalau orang boleh beragama tanpa sandaran isnad, ilmu yang turun-temurun, orang akan bicara sesukanya siapa saja. Itu. Jadi saya sering mendengar teman-teman yang Islam turunan, saya bilang lebih baik daripada kamu Islam penemuan. Iya. Gitu. Atau Islam kamu bikinan hasil pemikiran itu jauh lebih baik karena memang Islam wajib turunan. Wajib turunan. Itu bagi saya. Yang Islamnya tidak turunan batal. Baik. Ya, kadangkala seolah-olah ini kan Islam keturunan tidak baik ini, Kiai. Yang tidak melalui pencarian begitu, Kiai. Wah, jangan begitu. Orang itu kalau seperti orang makan sekarang, dulu yang membuat resep masakan Padang siapa? Ya. Tapi apa sekarang kita juga harus mencari ulang gitu ya? Mencari ulang, bang, sudah waktunya sempit, kita dikasih ini sayur Padang, rendang Padang, rujak cingur, rawon setan atau
Kalau di Kediri ada rawon bidadari, itu kan minyak caopi itu. Kita sudah tahu tuh rawon gini. Ini percaya saja, jangan tanya-tanya ini dagingnya sapi apa bukan. Ini rendangnya bahannya sayur apa saja bumbunya, nggak usah banyak bicara. Terus makan aja yang ada, nggak usah yang enggak gitu loh. Kalau kita balikkan ke pertanyaan tadi Kiai, kalau semisal ada seorang muslim yang salah satu yang tadi mungkin saja dia sudah ucapkan dengan lisan, tapi dia kurang meyakini begitu dan sebagainya, itu gimana Kiai? Ada khilaf di antara ulama, ya kan? Khilaf di antara ulama, apakah keislaman seseorang itu bisa lepas karena seseorang melanggar syariat misalnya, kan? Itu ada khilaf. Tapi yang pasti seseorang dianggap muslim kalau sudah syahadat, kan? Jadi pendaftaran keislaman seseorang itu kan syahadat. Konsekuensi syahadat nanti ada salat, ada zakat, puasa, ada haji. Nah pertanyaannya, kalau ada orang yang sudah bersyahadat ngaku muslim, kemudian tidak sholat selamanya, gimana hukumnya? Kan gitu. Nah para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini yang berat sholat dulu ya, sholat. Kalau ada orang yang tidak sholat berarti sudah bersyahadat, dia dihukumi dengan fasik. Ada yang mengatakan dia sudah kafir. Nah, tapi fasik atau kafir ustutiba, sama saja mereka, tetap dia dituntut untuk bertobat. 3 hari ya. Nah kalau misalnya sudah disuruh tobat, suruh sholat enggak juga sampai 3 hari, maka kutila. Nah kutilanya itu nanti beda pendapat ulama, murtadan atau haddan gitu loh. Statusnya murtad atau had, gitu, pelanggaran. Nah kalau murtadan ya setelah dibunuh dia karena tidak sholat tadi, maka dia tidak disolati, ya, tidak diurus dengan pengurusan jenazah tajhiz orang Islam. Tapi kalau dia haddan, pelanggaran, kan, ya tetap disolati, dimandikan, dikafani, dikuburkan bersama orang-orang Islam, didoakan juga. Nah itu nanti kedua pendapat itu ada di lingkungan kita sendiri dan kita memilih yang kedua saja. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak sholat, jangan dikafirkan, wong dia ngakunya Islam kok, gitu loh. Jangan mengusir saudaramu dari rumahnya, gitu. Gitu. Iya. Artinya kan syahadat ini membawa konsekuensi bahwa seorang muslim ya harus melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, paling tidak beribadah begitu. Iya, orang yang tidak naik haji sedangkan dia mampu juga kan, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Itu teks terakhir kan itu ayatnya. Siapa yang kafir yaitu tidak naik haji pernah mampu, Allah tidak butuh dengan dia. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah mampu tapi tidak naik haji dia kafir. Apalagi ada hadis dhaif ya. Man malaka zadan wa rahilatan tubalighu bait haram falam yahuj fa 'alaihi ayyamuta illa yahudiyan aw nasraniya. Siapa yang punya bekal untuk naik haji tapi tidak naik haji, dia matinya Yahudi atau Nasrani. Nah itu jadi status keislamannya itu diragukan. Nah tetapi ya hadis ini kan hadis dhaif dan ditambah dengan waman kafara tadi ada tafsir lain yang saya tidak akan sebutkan di sinilah. Gitu. Ya, Ki. Kalimat syahadat ini kan bagi kita umat Islam ini sakral ya, Ki. Artinya ya tadi pintu gerbang awal untuk masuk Islam. Tapi ada sebagian mungkin umat Islam yang dalam perjalanan hidupnya kemudian memilih murtad, Kiai. Dan ada juga mungkin 1-2 kasus yang balik lagi ke Islam, menjelaskan atau konsekuensi hukum menurut Islam itu bagaimana itu, Kiai? Ya, kan ayatnya ada amanu summa kafaru amanu summa kafaru sumazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Gitu. Ada orang beriman, kemudian kafir, beriman lagi, kafir lagi, kemudian beriman lagi, kafir lagi, dan tambah kekufurannya, tidak terima tobatnya. Maka nanti ada yang membatasi orang itu boleh mondar-mandir Islam kafir itu 3 kali, lewat 3 kali jangan dianggap ini orang iseng mempermainkan agama. Iya. Tapi kita akan juga mengambil hadis yang lain kan. Allah tetap menerima tobat seseorang malam yughargir, selagi masih dia belum kalau istilah orang Sunda itu dilak-lakannya apa? Nafasnya di kerongkongannya, rohnya sampai masih dibuka pintu itu. Jangan tetap kita berbaik sangka, ya kan? Itu kita ambil yang enteng aja. Iya. Oh berarti ada batasannya Kiai ya? Ya, ada yang mengatakan 3 kali. 3 kali ya. Tapi kan
ya kita harus yakin ya Tuhan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala Dengan dikasih hidup sama Tuhan juga sebenarnya dia ngasih kesempatan. betul kan? betul betul. Siapa tahu happy ending kan gitu. Dan sholat taubat itu kan salah satu fasilitas Tuhan untuk ya ayo kalau Anda membuat salah gitu kan. Ya, salat tobat itu para pendosa. Kalau orang yang murtad ya bukan tobat ya syahadat lagi. Sadar lagi. Iya iya iya. Iya. Baik, tadi kayak kita bicara ketika atau konsekuensi dari syahadat itu kan kita menjalankan apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjalankan ibadah, kemudian melaksanakan hal-hal baik begitu kayak. Nah, memang dalam Al-Qur'an barangkali imbalan dari perbuatan baik itu adalah pahala atau bahkan surga. Kayak. Nah, ini bagaimana kayak ketika seorang muslim atau seorang mukmin itu melakukan ibadah tapi orientasinya itu pahala dan surga kayak. Nggak apa-apa ya Allah yang nyuruh. Kan Allah yang ngasih tahu. Barang siapa melakukan ini pahalanya ini ya udah percaya aja. Nggak ada salah kok. Yang menawarkan hadiah kan Allah. Mau ngasih voucher juga Allah. Tapi apakah itu tidak menyampingkan Allah sendiri itu? Oh tidak, Allah yang nyuruh kita tertarik dengan sorga. Tapi saat melaksanakan ibadah yang diganjar sorga itu di tengah-tengahnya kita jangan membayangkan sorga. Misalnya orang yang sholat akan masuk surga. Kita berangkat pengen dapat surga dengan lewat sholat. Tapi waktu sholatnya yang menghadirkan Allah. Temui Allah, wong dia yang punya surga kok. Itu loh. Tapi kan itu tingkatan-tingkatan ya. Betul. Ada orang yang ya sholatnya bisa bacaannya benar sudah alhamdulillah gitu. Ada juga orang yang sampai terjemahannya maknanya ngerti alhamdulillah. Ada yang sampai khusyuk banget alhamdulillah. Oh, artinya itu sebenarnya dalam tingkatan keimanan saja ya. Ya tingkatan surganya juga begitu. Kalau orang nggak pernah lihat Allah dalam sholatnya gimana ngelihat Allah di surga? Enak aja. Nggak kenal kok. Jadi dia sebut nama Allah di sholatnya kan, sebut nama Allah dengan fasihnya, tapi dia tidak menghadirkan Allah dalam sholatnya, dapat surga. Tapi waziyadah melihat Allah janganlah gitu. Barangkali begitu. Iya. Oh nggak pernah kenal kok di sini juga, iya kan? Betul ya. Dan Islam ini kan kita kenal sebagai agama yang rahmatan alamin kayaknya. Kemaslahatan bagi semua umat begitu ya. Nah, apakah yang non muslim ini Kiai itu statusnya ketika dihadapkan dengan surga itu bagaimana Kiai? Apakah dia otomatis neraka atau gimana Kiai? Iya, surga bagi orang yang beriman. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir tidak beragama Islam dan tidak percaya dengan ayat-ayat kami ya mereka temannya api, sahabat neraka, penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Itu aja. Sudah pasti. Tapi kita tidak akan mencela orang kafir, tidak akan kita cela mau dia memang memilih ke situ. Gitu aja. Dan kita tidak boleh, "Woi, calon neraka kamu," tidak boleh. Nggak usah disebut juga kan. Insya Allah gitu kan. Lakum dinukum waliyadin kayaknya. Iya. Nah, soal surga neraka ini kan yang hadis yang sangat sering didengar mungkin ya, yang soal 73 golongan itu ya, dan hanya satu golongan yang masuk surga. Mungkin kami minta penjelasan dari hadis itu bagaimana sih sebenarnya ya, konteksnya itu ya? Ya, sebenarnya ada dua teks yang terbalik. Hadisnya kan sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ma ana ali wa ashabi wa qila al jamaah. Umatku akan iftiraq. Iftiraq tuh seolah-olah orang tidak berdaya. Dengan sendirinya. Di luar rencananya. Benar tafarruq itu memang berpecah belah, permusuhan. Iftiraq itu terbagi-bagi saya. Menjadi 73 golongan. Sampai di sini saja sebetulnya kita sudah sudah membaca umatku. Nabi masih nyebut umatku. Nah, terpecah menjadi 73 golongan. Semua umatku masuk neraka. Bukan semua golongannya, semua umatku. Semuanya. Gitu. Kulluhum finnar. Semua umatku akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu golongan.
Tidak disebutkan siapa golongannya. Nanti ada hadis yang terbalik. Semuanya akan masuk surga kecuali satu golongan. Tapi ini kurang populer. Kurang populer. Jadi dari 73 golongan itu, yang 72 tipologinya itu 72 masuk neraka. Hanya satu. Siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang berjalan di atau berada di tempatku dan sahabatku. Itu. Nah, artinya apa? Beragamanya mulai dari berakidahnya, beribadahnya sampai berakhlaknya itu mengikut Rasul dan sahabatnya. Nah, bagaimana bisa ikut Rasul dan sahabatnya? Tentu harus ada warisan, diwariskan itu. Diwariskan. Apa tidak cukup dengan membaca kitab-kitab, itu Quran dan hadis sudah cukup. Harus ada pewarisan juga. Gitu. Kan sekarang orang cenderung belajar agama ke Google. Saya sering katakan kalau Google itu saya di Google ya saya pegel gitu loh. Itu. Bukan tidak boleh, boleh tapi harus ada mentornya. Ada guru. Sekarang banyak salah paham kan, misalnya gini. Ini dalam masalah ibadah misalnya. Kita kalau sholat itu kan takbiratul ihram itu naruh tangannya kan di bawah tulang dada, rongga dada, di atas pusat. Itu sudah benar. Tiba-tiba ada orang datang, karena hadisnya mengatakan apa namanya, wadu'a yadahul yumna ala yusro ala sodrihi. Itu hadisnya kan gitu. Ketika sholat Rasul itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas pada dadanya, di atas dadanya, malah di dadanya. Lalu taruh di sini. Nah itu kan kalau menurut bahasa atau pemahaman tekstual benar, tapi coba baca kitab Sahih Muslim. Imam Muslim itu meriwayatkan hadis itu berikut prakteknya yang disaksikan. Maka judulnya itu dia di Sahih Muslim, bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah rongga dada, di atas pusar. Prakteknya seperti ini, hadisnya itu. Kan beda. Hadis yang dibaca sendiri, dipahami sendiri, dengan yang baca plus ditunjukkan prakteknya. Nah itu yang penting. Maka tidak boleh orang beragama tuh ya penemuan tadi itu. Beragama ya, lain dengan ayat-ayat yang lain-lainnya lah ya. Apalagi pencarian sendiri kayak tidak ada mentor tadi ya. Rusak sekarang kan. Rusak. Baik. Saya ingin coba kembali tadi ke golongan tadi Kiai. Sebagian besar orang ini kan mengartikan golongan itu adalah golongan aswaja Kiai. Maka sebagian besar organisasi Islam barangkali mengaku berhaluan pada aswaja. Sebenarnya golongan yang dimaksud itu golongan yang seperti apa sih? Kayak? Apakah yang seperti ada di Indonesia misalkan ormas-ormas begitu atau bagaimana itu? Kayak? Sebenarnya bisa dipermudah, bisa juga dipersulit. Permudah gimana? Ma ana alaihi wa ashabi adalah orang yang beragamanya seperti Rasul dan sahabatnya. Buktikan saja siapa yang beragamanya itu mewarisi secara turun-temurun dari Rasul, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ulama dan seterusnya. Itu aja. Punya jalur gitu loh. Sanad itu. Sanad. Itu paling gampang kan? Nah, alhamdulillah kalau di Indonesia mungkin NU yang paling kuat pegang itu. Bertahan betul sehingga pengajian-pengajian tidak akan berubah. Itu saja terus. Dan kita kemudian tidak merasa bahwa kita kecil karena tidak bisa melahirkan pemikir. Bagi saya bukan tidak melahirkan pemikir, tidak belagu gitu aja. Tidak belagu. Sebab untuk mikir itu ada persyaratannya dulu. Untuk membuat menu itu pastikan dulu dia punya bumbunya lengkap enggak. Tahu nggak barang-barangnya apa saja dimasak? Lah mau masak kok nggak ada bumbunya. Nah di NU itu memang dari anak-anak belajar sinau dari kecil, peralatannya dilengkapi dulu. Kemudian ya Qur'annya dihafal, hadisnya dikaji. Tapi memang di situ semakin banyak orang belajar, semakin tahu bahwa
sangat sedikit yang dia miliki. Sangat sedikit yang dia tahu. Itu sebabnya dia lebih baik ikut saja deh. Kedua, kita toleran saja. Itu dua ciri orang pintar tuh itu. Satu, biasanya lebih memilih ikut pendapat ulama. Daripada coba-coba melawan ulama. Gitu. Kedua, kalau ada yang beda, biarin aja, namanya beda pendapat. Gitu. Kita hargai saja perbedaan itu. Nah, tapi di saat yang sama kita punya hak bela kalau ajaran kita disalahkan. Ya saya bisa tunjukkan gitu loh bahwa kita juga bisa mencetak gol gitu kan. Nah, selama ini teman-teman kita di NU itu lebih milih yang pertama karena apa? Mereka sadar betul bahwa agama ini lautan yang luas, kemudian juga waktu kita sempit, lebih baik konsentrasikan untuk mengamalkan yang sudah diamalkan para ulama. Ikutin aja, wong mereka tabiat sabilaman anabaila ya kan, ikuti jalan orang yang sudah sukses kembali. Siapa sih yang berani mengatakan Imam Syafi'i itu sesat? Siapa? Siapa yang bisa mengatakan bahwa Imam Nawawi itu sesat? Itu teladan semua. Siapa yang mengatakan Ibnu Hajar itu sesat? Tidak kan, tidak. Ya ikutin aja dia yang pasti. Tapi siapa yang menjamin bahwa saya ini benar kalau ngomong? Kan tidak ada. Siapa yang boleh menjamin bahwa fatwa saya benar? Lebih baik tidak berfatwa, gitu kan? Nah itu menyia-nyiakan waktu aja. Jadi siapa yang 73 golongan itu? Nah di bagian lain kemudian jelaskan. Jadi tadi ya, yang pertama gampang banget cari yang benar. Yang runut ilmunya diwariskan, yang bukan penemu itu selamat. Udah selesai. Sangat ya. Nah, silakan saja ya. NU Muhammadiyah sebetulnya sama. Cuma mungkin karena perubahan pemikiran, semangat reformasi pemikiran, kemudian ada di Muhammadiyah yang memunculkan paradigma berbeda dengan sekarang. Kalau kita baca fikih-fikih yang dulu sama, bahkan warga kami itu Pak Adi lah, Pak R. Farudin itu masih keluarga kami. Di Muhammadiyah, beliau yang biasa memimpin tahlilan, hadiah pahala biasa aja. Simbah cilik saya Kiai Makmun di Bantul juga pimpinan Muhammadiyah. Tapi kalau nyadran itu ruahan, dia yang memimpin tahlil di kuburan. Jadi makanya sampai sekarang di Keraton Jogja itu ada buku pedoman tahlil itu. Hadiah Fatihahnya siapa coba di antaranya? Dan di antara mereka ada ulama Muhammadiyah yang menyatakan sampainya pahala, yaitu Mbah Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Azhar Basir, kemudian Kiai Haji Abdurrahman Fakhrudin. Itu disebut namanya. Nah, yang nggak disebut mungkin karena beda tadi itu, perbedaan. Sah ya. Cuma memang kemudian karena munculnya pemahaman, ini kan beda ya antara Muhammadiyah Jogja dengan Muhammadiyah Padang ya kan. Padang kan cenderung ke sana baru, kalau Jogja cenderung ke NU. Nah ini dampaknya memang besar di masyarakat ya, besar. Yang tadinya NU dengan Muhammadiyah tuh rukun, sekarang lain dan gampang ditebak. Kalau di Muhammadiyah pasti tarawihnya 23 gitu kan. Ya, itu kalau di Muhammadiyah 11 gitu. Padahal Kiai Ahmad Dahlan sendiri nggak pernah tarawih 11 23. Tapi ya tidak apa-apa, wong namanya itu kan biasa. Itu yang kecil-kecil aja. Kalau ada kematian tahlilan itu pasti NU itu. Kalau ada kematian terus bubar, nah itu pasti Muhammadiyah. Nah kesan-kesan itu yang sebenarnya menjadi tidak indah. Coba kalau misalnya kita bisa hidup toleran ya, ada orang NU meninggal, mau dia ikut aja tahlilan kan nggak dosa. Mungkin dosa dalam fatwa gurunya lah. Tapi kan nggak dosa dalam kebersamaan ukhuwahnya gitu. Ya, yang kedua, yang dimaksud dengan yang selamat itu al-jamaah. Bukan madhab ini, bukan aliran ini, tapi madhab mana saja, faham mana saja yang melaksanakan ajaran yang dia yakini, di saat yang sama dia tetap menerima saudaranya yang berbeda sebagai saudara, tidak menganggap orang lain. Nah kita lihat misalnya dari sekian banyak ormas ya kan atau madhab yang hidup di Indonesia, mana sih yang punya jiwa seperti itu? Dia amalkan yang diyakini dari guru-gurunya, kemudian di saat yang sama dia tidak mencela yang berbeda dengan kita. Nggak celah dia, tetap kita bersama. Yang menarik saya pengalaman di daerah kalau tidak salah Ulu Jami di Pemalang itu. Tahu
warga NU ya sama aja. Ahmad dengan Muhammadiyah tuh. Hmm. Yang tahlilan yang menurutan Muhammadiyah. Gitu. Oh gitu. Mungkin ada saudara kita Muhammadiyah yang tidak tahu ya bahwa berdirinya Aisyah, Aisyah. ya kan, fatwa muslimatnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah pada hari peringatan Isra Mi'raj Muhammadiyah. Nah, silakan baca. Pasti nggak ada yang tahu. Apa? Jarang yang tahu. Jadi Muhammadiyah mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Nah, di momen itulah diluncurkan organisasi namanya Aisyah. Contoh sejarahnya. Iya. Jadi siapa yang selamat? Yaitu orang yang mengamalkan apa yang diyakini, apapun mazhabnya, selama bertanggung jawab dengan apa yang dijelaskan Rasulullah kan. Lalu dia tidak mengkafirkan saudaranya, tidak menuduh sesat saudaranya. Jadi dia sibuk dengan amalnya, tidak sibuk dengan mencela saudaranya. Apapun. Saya lihat aslinya para kiai kita seperti itu. Nah, tapi belakangan karena datanya kelompok penyerang itu yang selalu menyalahkan ya, akhirnya kan kita terpaksa ngasah golok juga lah. Oh dia bawa pedang, masuk kita diam-diam saja. Kan artinya kita juga punya argumen sebenarnya kan gitu. Kalau bisa toleran ya toleran, kalau enggak ya kita tunjukkan. Kita tunjukkan. Baik. Itu. Maka poinnya adalah jamaah itu berarti toleran itu kayak. Iya, toleran. Toleransi. Tetap bersama walaupun tidak sama. Itu yang masuk surga. Gitu. Tapi bahwa kita membela diri ya. Jadi misalnya amalia kita diserang orang, kita bela diri untuk meyakinkan jamaah kita. Gitu kan? Dan untuk memberitahu mereka bahwa kami punya argumen gitu loh. Jangan ngomong amat ya. Gitu loh. Tapi intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dia berpegang teguh pada tradisi Islam yang hidup, sunnah, tapi saat yang sama dia jaga kejamaahan. Gitu. Nanti ada yang mengartikan jamaah itu adalah berpegang kepada pemimpin yang sah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah kan melarang demo-demo memberontak kan melarang. Iya. Jadi kalau ada yang demo-demo jangan Ahlus Sunnah lah ya. Jangan Ahlus Sunnah zaman now lah gitu. Gitu. Ahlus Sunnah enggak begitu. Ada mekanisme yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan dan peneguran terhadap penguasa yang salah. Tidak dengan cara itu. Gitu. Kayak sholat aja. Baik. Oke, Kiai, terakhir nih Kiai. Tapi sebelum itu kita perlu break dulu sebentar Kiai. Sambil Kiai minum.